Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, masih boleh memiliki hari ini. Saya percaya itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi semua hanya karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya semua yang sedang menonton video ini dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan satu apapun, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dan selalu menyertai kita. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kami, tapi semua karena kasih Tuhan. Kami yang tidak mampu apa-apa, Engkau mampukan untuk melewati hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah chaos yang sedang melanda dunia ini Tuhan, Engkau semakin nyata, kuasa-Mu semakin nyata. Dan kami mau serahkan hidup kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau yang ambil alih Tuhan. Kami mau berserah hanya padamu Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami mau tinggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak terima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya namamu, hanya nama Yesus, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber kelegaan kami. Hanya namamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Kau rela mati buat kami di atas kayu salib. Kau tebus dosa kami, Kau angkat sakit kami. Kami bersyukur Tuhan, buat karya penebusan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, we worship You Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, oh. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi, haleluya, puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. Saya percaya ini hari di mana kita merayakan kebangkitan Kristus, hari kemenangan bagi kita semua. Dan untuk mendasari firman Tuhan, saya akan mengutip satu kisah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ada satu peristiwa yang jarang sekali dibicarakan dan ini akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Judulnya Kebangkitan Yesus. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya tunjukkan buat kita semua. Mari kita akan lihat ayat-ayat ini dengan saksama dan kita akan belajar bagaimana kebenaran-kebenaran ini akan menuntun kita kepada kemenangan, akan membawa kita kepada kesembuhan, akan membawa kita kepada kekuatan. Pada hari pertama minggu itu, nah itu artinya hari Minggu, saudara, hari pertama dari minggu yang berjalan adalah hari Minggu. Ini menjadi dasar di mana orang-orang Kristen beribadah. Hari pertama minggu itu hari Minggu. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara tahu ceritanya, mereka pergi ke kubur masih bawa rempah-rempah. Artinya mereka masih pergi berhadapan dengan Yesus yang mayat, bukan berhadapan dengan Yesus yang sudah bangkit. Kalau mereka percaya bahwa Tuhan akan bangkit di hari ketiga sebagaimana khotbahnya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Farisi pun percaya bahwa hari ketiga dia akan bangkit, pasti mereka tidak akan bawa minyak dan rempah-rempah. Sebab minyak dan rempah-rempah itu hanya diperlukan untuk mayat atau orang mati. Sementara Kristus berkata bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi sebetulnya tidak ada guna membawa rempah-rempah dan minyak untuk orang yang hidup. Nah, begitu mereka sampai di kubur, pemandangan yang tidak mereka duga, mereka lihat, yaitu batu sudah terguling. Mereka melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Yohanes maksudnya, tidak disebutkan namanya tapi gelarnya, murid yang dikasihi itu Yohanes, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, ini informasi yang diberikan oleh orang yang sudah pergi ke kubur. Dan pasti ini bisa langsung viral di semua grup bahwa Yesus sudah dicuri mayatnya. Dan semua orang akan heboh, semua orang akan memperguncingkan. Ada informasi terkini bahwa mayat Yesus telah dicuri. Tapi saya bersyukur Petrus dan murid-murid yang lain tidak mengupload berita ini kepada orang-orang lain atau tidak meneruskan tanpa menyelidiki kebenarannya. Ketika engkau mendengarkan satu informasi, mari yang pertama ukur itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ukur itu dengan firman Tuhan atau apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau itu tidak punya kebenaran Alkitab, forget it. Tidak usah dibahas, tidak usah dibicarakan. Kita kadang-kadang suka membicarakan hal-hal yang tidak punya nilai kekekalan. Mari saudara, lewat peristiwa ini, begitu Simon mendengar cerita ini, dia berlari ke kubur bersama dengan murid yang dikasihi atau Yohanes ini. Ayat yang ketiga dikatakan begini,
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Kita perlu mengklarifikasi satu informasi benar atau tidak, baru kita melanjutkan kepada orang lain. Mereka pergi ke kubur, lalu dikatakan di sini keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kasih yang luar biasa kepada Tuhan itu membuat kita berlari dengan cepat, membuat kita berlari dengan sukacita. Kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, membuat kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan dengan berlari-lari, dengan bersukacita. Dan dikatakan dalam ayatnya yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, maksudnya Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Apa yang dia percaya? Bukan dicuri mayatnya, tapi Yesusnya bangkit. Saudara, ketika kita mengklarifikasikan satu informasi atau berita dengan firman Tuhan, akan timbul percaya dalam hati kita. Kita tidak mudah percaya hoax, kita tidak mudah percaya informasi yang salah, dan di sini tidak diceritakan ada perseteruan di antara mereka. Kamu itu kalau kasih informasi yang benar dong, masa informasi yang salah? Ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara-saudara, merdeka dari simpang siur, merdeka dari ketidakpastian. Waduh, kok Tuhannya dicuri ya? Tetapi Alkitab tulis, mereka menjadi percaya. Yohanes menjadi percaya. Pada waktu kita mengukur segala berita, mengkonfirmasikan dengan firman Tuhan, kita akan menjadi percaya. Bagaimana tentang Maria yang membawa kabar tentang mayat dicuri? Saudara, kadang-kadang orang memberikan informasi itu setara atau sesuai dengan tingkat kepercayaannya. Kita nggak bisa paksa orang yang punya tingkat kepercayaannya seperti Maria untuk bisa memahami apa yang dipahami oleh Yohanes. Tugas kita mendoakan supaya orang-orang ini akan mengenal Tuhan lagi. Ketika Paulus menyampaikan pembelaannya di hadapan Raja Agripa, dia bilang begini, aku berdoa supaya satu waktu engkau bisa jadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Artinya Paulus suatu waktu, Raja Agripa boleh mengenal Tuhan yang dikenal oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hilangkan judgment, hilangkan penghakiman, hilangkan menuding orang, hilangkan menuduh orang. Doakan orang itu. Ketika engkau mulai percaya, engkau akan menularkan kebenaran ini kepada banyak orang, sehingga berita tentang mayat Yesus yang dicuri akan tenggelam, dan yang muncul adalah Yesus sudah bangkit. Percayalah bahwa Tuhan kita luar biasa. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya dengan Maria Magdalena ini. Biarkan Tuhan yang mengurusnya dan biarkan Tuhan yang membereskannya. Nah, ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Rupanya dia balik lagi ke kubur itu dan menangis dengan kepercayaan yang masih sama bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Masih sama. Jawabannya masih sama. Dari mana dia tahu Tuhan diambil? Dari mana dia bisa buat penilaian Tuhan diambil? Hanya karena melihat kubur kosong. Tidak berarti Tuhan diambil. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang menutup matanya sampai Tuhan berjumpa dengan dia. Lihat. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan,
Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria melihat Yesus sebagai Tuhan yang pertama. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memanggil Maria dengan namanya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Waktu Yesus berkata Maria, dia mulai sadar bahwa ini bukan Tuhan, ini bukan penjaga taman, tapi ini adalah guru. Rabun, naik tingkat dari Tuhan, guru. Dan Tuhan tidak akan berhenti ketika kita hanya mengenal dia sebagai guru. Dia akan terus nyatakan kuasanya. Sampai-sampai di ayatnya yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dari Tuhan, guru, dan Tuhan. Saya berdoa di dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini, iman kita makin hari makin naik level. Dari Tuhan, guru, sampai Tuhan. Saya percaya Tuhan sementara mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa ini. Sudah tahu apa akibatnya? Cerita tentang mayat Yesus dicuri terhenti di sini. Maria pergi memberitahukan kepada orang-orang yang lain bahwa aku telah berjumpa dengan Tuhan. Yang menarik sebelum saya akhiri adalah apa yang membuat mata Maria terbuka, apa yang membuat Maria bisa naik ke level yang lebih tinggi. Perkataan Tuhan kepadanya, Maria. Tahukah saudara, Tuhan mengenal nama saudara. Tahukah saudara, ia melukis saudara di telapak tangannya. Dan setiap hari dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Saudara, penting sekali untuk kita menyelami dan menyadari hari ini. Kita menyelami akan apa yang Tuhan sudah sampaikan di sini. Saya diberkati sekali dengan Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayat 18, satu waktu ketika Manoah bertemu dengan malaikat Tuhan, ya terjadilah cerita bahwa kamu punya anak nanti akan dipakai Tuhan, anakmu itu jangan kena anggur, kepalanya jangan kena pisau cukur. Lalu Manoah bertanya begini, siapa namamu? Ayat yang 18 berkata begini, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Saudara, berilah nama yang benar kepada apa yang saudara inginkan, kemenangan. Kalau ada anak saudara yang kelihatannya tidak mampu dalam pelajaran, jangan bilang bodoh kamu. Nama itu ajaib. Katakan, nak, kamu diberkati. Jangan beri nama kepada orang yang menurut saudara suka memberikan informasi sembarangan. Ini Carlota, ini mulut terlaku sekali. Stop dengan kata-kata itu. Nama itu ajaib. Lepaskan berkat. Ucapkan berkat, nak kamu diberkati, nak Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kasih kabar kepada teman-teman yang lain, ada rencana Tuhan yang besar dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Bukankah nama itu ajaib? Mari kita saling memberi nama di hari-hari ini lewat kebangkitan Tuhan. Tuhan memberikan contoh yang luar biasa. Beri nama buat harimu, beri nama buat perusahaanmu, beri nama buat keluargamu, beri nama buat anak-anakmu, beri nama buat semua orang dengan nama-nama yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tuhan telah melukis engkau di telapak tangannya. Hari-hari yang luar biasa Tuhan sudah siapkan buat engkau. Itu nama yang ajaib. Berikan nama yang ajaib, kasih nama yang ajaib, dan saya percaya lewat kuasa kebangkitan ini kita sanggup untuk melakukan sama seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Begitu Tuhan berkata Maria, terbukalah dia dan dia mengenal itu guru. Kemudian dia beritahukan, aku sudah jumpa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap rayakan kemenangan ini dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya akan berdoa di akhir khotbah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ada nama yang paling ajaib, itu nama Yesus. Oleh nama Yesus setiap penyakit disembuhkan. Oleh nama Yesus setiap ikatan dibebaskan. Oleh nama Yesus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Dan oleh nama Yesus segala persoalan kami selesai. Kami berdoa karena Engkau bangkit, maka kami punya pengharapan. Karena Engkau bangkit, kami punya hari esok yang penuh harapan. Karena Engkau bangkit, kami tertawa akan hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu, berkati semua
semua orang kudus-Mu, berkati semua orang percaya, sehingga kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Seperti Maria, dari Tuhan ke guru, guru ke Tuhan, kami juga berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kami tahu, kami tidak berjalan sendiri, kami bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.